Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal gitu. Innalillahi gitu. Nah, mungkin di sana saya merasa memiliki darurat. Oke. Singkat cerita itu berjalan waktu, kita itu udah nggak ada lost kontak. Ada IO. Nah, IO itu kenal dengan pemain drum saya Oke. karena tetanggaan. Katanya pihak area manajer Roko itu punya ketertarikan. Sampai ujungnya berembuk ya bersatu lah. Melalui kita dikasih yang waktu di Pasar Wetan itu Pasar band. Kuda. Iya, di Pasar Kuda itu jadi band Westar. Nah, ternyata diganti. Nah, kita yang masuk. Nah, cuman pertama kita jadi berdua dulu tuh sama yang band dari kalau nggak salah dari Bandung. Itu eventnya event skup kecil lah, event kecamatan. Apa yang pakai stage mobil Event itu kan. small lah ya. Nah, small. Ceritanya kita main. Mulai ada ketertarikan. Mulai chemistry timbul nih. Kita dikasih 4 titik kalau nggak salah. Ternyata itu sisa titik. Nah, tiba dia ada momentum, ternyata itu event semua nanti ada big event. Berarti kalender event lah ya. Ya, poe Jumaah saya dipanggil untuk berkumpul di kantor manajer area rokok, produk rokok itu. Ya dipanggil di kantor, kita ditanya terus sharing. Mau nggak saya manajerin? Oh siap. Malikan laptop kan. Mau nggak stage ini? Dikasih stage event nih waktu itu Sansibar Big Band, bintang tamu sama Mas Roy itu, Roy Jekonia itu talent utama. Nasional lah ya. Ya, nasional di Padaherang. Cuman ini menjadi momentum kalian. Nanti di sana ketemu dengan orang-orang hebat yang berkompeten di bidang musik. Nanti ada Mas Anu yang dalam tanda kutip mereka itu orang-orang besar yang ada di belakang kesuksesan orang musisi-musisi yang sekarang ternyata ini orang-orang di belakangnya gitu. Intinya alhamdulillah Deruak dikasih kesempatan pada ya ketemu dengan orang yang memang berkompeten itu. Nah tadi kan kita udah bicara bahwasanya Deruak ini kan punya titik terang itu kan di Padaherang ya, dengan berbagai gestar yang memang melibatkan musik nasional. Nah tadi kan saya dengar dari Mang Oboy nih udah nyampe ke tekan kontrak. Nah artinya tekan kontrak di sini apakah untuk tekan kontrak tadi yang single atau memang untuk titik ini runningnya? Kita jadi opening act-nya event tersebut, event tersebut. Kita jadi event nasional kan itu kan di tiap kota dikasih nasional. Event nasional itu udah nggak di titik-titik ini nih. Oke. Nah, tapi di perjalanan itu kadang-kadang kita nih big event di Kota Bogor nih. Nah, Kota Bogor nih misalnya di akhir bulan nih. Nah, di awal bulannya itu kita dikasih keliling itu kepintaran manajemen. Si manajer ini dia punya pengaruh. Dia pegang. Berarti Deruak ini udah dipegang oleh manajerial timnya tuh oleh produk rokok atau bagaimana? Enggak, secara personal. Secara personal, cuman tidak ada MOU. Jadi lebih ke kedekatan dan kepedulian. Karena saya itu ekspektasi saya tuh kan nggak muluk-muluk jadi artis segala macam. Yang penting Deruak jalan. Pada gitu. Saat itu. Pada saat itu. belum ada ekspektasi gimana mungkin karena itu di perjalanan nih. Di perjalanan banyak ilmu, banyak juga penemuan kan, pengetahuan baru lah ya, pengetahuan dan wawasan bertambah gitu. Ternyata seperti ini, saya belajar di situ. Saya dipegang manajemen dan sampai saat ini saya salutnya di tangan beliau lah justru Deruak. Berarti salah satu staf dari karyawan rokok. Area manajer ya. Beliau area manajer. Namanya mudah-mudahan beliau lah tahu ini. Namanya Arbeni Tetra Hersindu.
Benita Tahir Sindu. Dia lebih kedekatan menganggap saya itu kawan. Walaupun usia mungkin di atas, terus Oke. grade beliau kan seorang area Hmm. manager. Sampai ya saya juga dipekerjakan di perusahaan tersebut. Ya, singkat cerita, yang taken kontrak segala macam kan beliau. Oke. Jadi deal-dealan dengan kami itu nggak ada taken kontrak dengan si manajemen itu, nggak ada manajer, Oh, nggak ada. Belum ada road manager, belum ada belum ada, rodis, masih belum jauh lah ada. ya, Nah, itu kan pertama di situ. Oke. Nominalnya, terus segala macamnya dirembukan, titiknya di sini segala macam, kita diberikan fasilitas yang sekaliber saya itu lebih dari cukup. Oke. Kita bareng Gigi, pernah bareng Wali. Jadi diuntungkan mah Deroa. Masuk Jawa Timur kan telannya ganti ini. Ya. Roy Cikonia, di sini cet. Masuk ke Sumatera, Armada. Openingnya Deroa. Oke. Jadi kota ke kota Deroa eksis terus. Setiap band pembuka berarti Iya, ya. sebagai opening act. Nah, masuk. Terus ada lagi pertanyaan yang mungkin karena memang saya juga tahu sedikitnya soal The Rock ya teman-teman ya. Nah kan terakhir kalau saya lihat itu kan yang lagu Oi Kawin Lari itu single tuh udah dibikin kayak video klip itu pada saat posisi itu lagi running atau setelah? Wah, jadi ada video klip itu sebenarnya itu justru ketika lepas dari manajemen. Oh, oke. Selesai itu kontrak berarti ya? Ketika beres Titik event lah ya. Nah, karena pada saat itu kan digitalisasi masih jauh. Setidaknya dengan proses itu kan Bang Oboy menemukan hal-hal yang memang ternyata dunia entertain di luar tuh seperti ini. Ya. Akhirnya jadi sebuah satu pembekalan, mungkin ini ya cerita sedikit untuk teman-teman juga bahwa memang perbedaan talent dari zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat beda. Beda cara berproses, beda cara memanfaatkan fasilitas. Beda. Gitu kan ya. Mungkin teman-teman The Rock itu sebenarnya sih bongkar pasang sebenarnya. Di akhir-akhir apalagi, di akhir-akhir. Termasuk Akang pernah berapa masuk ya. Akhirnya saya juga pernah masuk guys. pernah ngebahas lah dikit pernah saya. Itu cerita unik ya. Itu kan masa-masa transisi saya cooling down terus untuk melupakan, melatih mental untuk menerima. Mungkin sampai di sini kan gitu pada saat itu. Yang penting ya tamatkan. Di mana ada The Rock tamatkan. Dan tidak akan saya buat cerita lagi. Karena poin yang saya dapat ya dari perjalanan The Rock selama 2 tahun nih kan, meninggalkan kota Tasikmalaya, mungkin kalau menurut ada beberapa orang, mungkin Akang dengan penghormatannya sampai menggali tentang The Rock pada diri saya, itu sebuah kehormatan buat saya. Berarti The Rock ada sesuatu yang unik atau bagaimanapun ya, dan itu di luar sana juga sama, mungkin banyak tidak sedikit yang mungkin mempertanyakan itu. Kunaon sih mana idealis pisan darwake jeung darwake sepupu butut kan gitu. Tapi buat saya ini harga diri. Buat saya ini adalah sebuah kehormatan. Ada sebuah filosofi yang saya bawa ketika menjalankan itu. Saya seubeuh Kang. Karena kasih waktu saya untuk berhasil, kasih waktu saya. Karena pada saat itu selama perjalanan 2 tahun dari 2010 lah yang paling iyalah 2000 masa kemasan 2011 2012 saya pulang. Ini bukan sebuah penyesalan. Justru ini sebuah kebanggaan untuk saya, walaupun sampai di situ saya bangga. Saya bangga ketika saya memikul tanggung jawab. Ini kan teman-teman juga punya pengharapan. Pada waktu itu saya tinggalkan, saya pamit ke teman-teman, saya pulang duluan ke Tasikmalaya. Dan detik itu juga saya tinggalkan dunia musik. Ada sedikit cerita ya teman-teman. Waktu saya ketemu ini kan memang di generasi, karena di musik itu kan per 10 tahun satu generasi. Nah, di saat generasi saya mungkin saya berpikir posisi semua personil itu adalah asli orang kota Tasik. Ya. Itu yang membuat saya tertarik dulu ya kawan-kawannya. Artinya di sini kan ada salah satu yang membuat saya juga pribadi menambah ilmu juga. Yang artinya toh
kita dimanapun berada selagi kita memang berkenan untuk lebih inovatif, berkreasi lebih, kan tidak ada halangan untuk kita berasal daerah mana juga kan gitu. Nah ini salah satu memang saya dengan Bang Oboy dari dulu sebenarnya kita udah mengonsep juga ya, mungkin endingnya kata ya kita dulu memang secara finansial kita berpikir ulang. Kira-kira Bang Oboy ya, kita mah ini mau ngobrol ini aja ya. Nah kira-kira kan Bang Oboy tahu sendiri sekarang kan masanya posisi lagi media platform digital ini maju pesat. Nah, Andai kata Drawak tercipta di tahun ini seperti apa jadinya? itu dia. Dina Al-Qur'an lagi maksudnya wal asri istilahnya. Jadi demi masa. Jadi semua itu karena waktu. Iya, iya. Jadi kalau sekarang ini saya berhadapan hanya dengan takdir aja kan kalau sekarang. Oke. Akang juga kan bicara seperti itu. Kalau Deroak ada di zaman sekarang itu cerita kan, Ben. Dulu orang Tasik, saya cerita ke tetangga, saya habis main loh di Bandung, saya habis main loh di Yogyakarta, saya habis main loh di Bali. Nggak percaya karena nggak ada dokumentasi lah. Ya, dokumentasi yang melemahkan kita dulu ya. Bola-bola ning video foto eueuh. Nah, terlibat terkait pemerintah dulu, apakah ada yang mengapresiasi keberhasilan Drawak, ada atau enggak, atau bagaimana Tasik untuk Tasikna ini nih? Alhamdulillah. Enggak ada. Jadi Bang Oboynya harapan anak buat regenerasi ataupun yang terkait dengan pemerintah mensupport seperti apa nih untuk Kota Tasikmalaya ya? Kota Tasikmalaya. Saya itu hanya ingin minimal lah jadi kumanya diperhatikan teh kudu diongkosan oge. Kudu ikut masuk berkecimpung. Wah, ayo harus dibiayaan segala macam tidak lah. Tapi lebih minimal atau duduk bareng hanya kasih kesempatan ruang lah. Intinya pemerintahan kan ada lah dinas di Dispora mungkin yang berkompeten di bidang ini lebih bisa memberikan ruang. Nu aya ieu lamun jadi na bala-balanya da itu pemerintah mah kudu bisa ngajual bala-bala. Lamun jadi na gehu, wayahna pemerintah meureun meureun da ieu gehu istilahnya Bang Oboy punya harapan ini pemerintah memberikan peluang untuk salah satu menjadi market kita atau memasarkan kita, walaupun kita tidak menuntut banyak tapi minimal melangkah dulu step by step lah. Saya mah satu pertanyaan nya. Dispora Bukpar misalnya yang berkompeten. Seandainya ada event pemerintahan, wanita nuna telan gue karena orang Tasik, ben Tasik tekuduran gitu misalnya karena saya yang berbicara gini banyak adik-adik saya itu banyak, bahkan kawan-kawan saya di sekitar saya musisi yang berkompeten, kualitasnya diakui di luar, diakui di luar, naonnya kudu di luar kan dia berani nggak gitu, berani nggak? Rajin bani kan bayarnya fee ya. Berikan sebuah kesempatan lah ya. Ya, sama dia kamari sok. Aya dia ya SCTP. Nanti paman tuh mah itu tapi band lokal gak ada ya dimasukkan. Nah, itu mungkin ya teman-teman sedikit sekedar saran, mungkin nanti ada pemerintah juga yang mendengarkan bahwasanya kita juga ingin ada satu kesempatan, satu pengharapan apabila memang di Kota Tasik ini ada event-event skala besar nasional lah ya. Kasihlah kesempatan. Nah, kesempatan buat lokal ini bisa ya ikut andil lah, berpartisipasi begitu mungkin ya. Oke, teman-teman tadi sedikitnya udah kita membahas, kalaupun kita hanya membahas hanya skup aja karir dari Bang Oboy dengan Drawak ya. Mungkin nanti di episode lain kita akan membahas dengan karir-karir Bang Oboy ini di luar daripada Drawak ini. Nah gitu panginten Bang Oboy hatur nuhun waktosna. Sami-sami gitu, kita pada sibuk ya. Jadi teman-teman Bang Oboy ini saya paksa gitu ya, karena kalau saya telepon susah, udah saya ambil aja langsung culik gitu ya, supaya Bang Oboy mau. Nah, alhamdulillah Bang Oboy berkenan, suatu kehormatan juga bagi saya, mungkin ya teman saya bisa mengikuti salah satu program yang memang ini baru episode kedua Bang Oboy. Gitu, mudah-mudahan nanti season lain menyusul. Kita ketemu lagi di episode ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.